Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa kembali dengan Pak Fatah Hidayat. Kali ini Bapak akan mengajar masih tema 1, subtema ketiga ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menulis kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Kedua, mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Teman-teman, perhatikan slide berikut ya. Tumbuhan pada gambar berikut merupakan jenis tumbuhan yang langka. Apa saja yang kamu ketahui tentang tumbuhan pada gambar berikut? Nah, kira-kira kenal gak dengan gambar A atau gambar B? Nah ya, kalau gambar A namanya kantung semar, ini tanaman langka ya. Gambar B ini anggrek ungu, ini tanaman asli dari Indonesia. Nah, ada satu lagi tanaman asli Indonesia, namanya bunga Rafflesia arnoldii. Nah, kita akan belajar menulis kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satunya adalah berbagai jenis tumbuhan seperti tadi kantung semar dan anggrek. Nah, tahukah kamu tanaman unik apa selain kedua gambar di atas? Nah, di sini di halaman 98 bisa kalian lihat, di sini ada teks tentang Puspa Langka Nasional Indonesia. Silakan baca dan apa kesimpulan dari teks di atas? Barangkali kalian masih ingat tentang membuat kesimpulan. Perhatikan ya, membuat kesimpulan. Yang pertama, kita dapat membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari dari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Atau ya, kamu temukan kata-kata penting. Kata-kata penting dari keseluruhan teks dan juga simpulan dari informasi penting atau ide pokok. Ide pokok. Setelah itu kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, ingat dalam menggunakan kosakata baku. Nah, selain Indonesia mempunyai tumbuhan yang langka, juga Indonesia juga merupakan surga bagi tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, di sini ada 3 buah gambar atau foto. Ada yang tahu gambar pertama, gambar kedua, dan ketiga. Nah, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan antara lain dapat dijadikan bahan makanan, obat-obatan, bahkan sebagai perwarna makanan atau tekstil. Tahukah kamu 3 gambar berikut? Nah, iya betul. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit selain sebagai obat-obatan juga sebagai pewarna. Demikian juga yang kedua daun pandan, ya, perwarna.
hijau atau kunyit warna kuning, daun pandan warna hijau, dan juga beet. Selain dapat dikonsumsi juga sebagai pewarna makanan ya, berwarna merah. Kita akan lihat tentang paragraf tentang buah beet ini. Kalau yang belum tahu silakan baca di halaman 102. Masih tentang menulis teks laporan hasil pengamatan. Perhatikan, setelah dibaca, ya, ayo buatlah kesimpulan dari teks di atas tersebut ya. Karena kamu telah mempelajari ide pokok dan kesimpulan berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi, lama-kelamaan keanekaragaman hayati Indonesia semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah hutan. Ya, hutan. Hutan tempat tinggal hewan semakin berkurang dan adanya perburuan hewan untuk diperdagangkan. Tindakan manusia yang kurang bertanggung jawablah yang menyebabkan semakin menurunnya populasi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Hal tersebut juga dapat terjadi terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita jika kita tidak merawat dan menjaganya. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu penerapan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya sila pertama. Apakah kamu punya sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan seperti pembiasaan di kegiatan sehari-hari yang baik ya? Contohnya tulis kegiatan harian kalian merawat kucing atau menyiram bunga atau memberi makan hewan. Nah, kira-kira di sini ada percakapan. Ya, perhatikan. Suatu hari Nina dan Deli pulang bersama-sama setelah bermain di rumah Lani. Di jalan mereka melihat kucing yang terlantar dan terluka. Mereka pun menghampiri kucing tersebut. Nina, lihat deh, anak kucing ini terluka. Deli, iya benar Nin, kucing ini juga sangat kurus. Mungkin ia kehilangan induknya, Del. Kasihan sekali. Aku ingin sekali memeliharanya, tetapi aku alergi rambut kucing. Deli, aku juga tidak bisa memeliharanya. Orang tuaku tidak mengizinkan aku memelihara kucing. Nina, bagaimana ini? Nah, kira-kira kalian bisa, kalau hobinya bercerita, silakan lanjutkan percakapan di atas sesuai dengan imajinasimu. Silakan ya. Setelah itu diskusikan penerapan sila yang terdapat pada lanjutan percakapan yang kamu buat. Contohnya misalkan kucing itu dalam diskusi mereka berdua dibawa ke rumah lalu dikasih makan, atau mungkin tidak dibawa ke rumah tapi kamu pulang dulu membawa makanan buat kucing dan lain sebagainya. Silakan sesuaikan dengan apa yang ada di pikiran imajinasimu ya. Nah, selain banyaknya pelestarian hewan atau jenis-jenis hewan yang hampir punah di Indonesia ya, kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka tersebut. Ikut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila-sila di Pancasila. Untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kamu dapat memulainya dengan melakukan hal-hal yang kecil, misalkan dengan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan harus dibiasakan agar kamu tidak kesulitan menerapkannya dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekolah dan masyarakat ya. Bapak ingatkan sekali lagi untuk pembiasaan harian boleh misalkan diisi kegiatan-kegiatan yang baik ya tentang pelestarian hewan atau tumbuhan.
Misalkan memberi makan hewan piaraanmu, menyiram bunga, merawat bunga, atau memberikan pupuk ya, atau lanjut tumbuhan-tumbuhan yang lain, misalkan pohon pohon mangga dijaga di pagar ya, atau eh, hewan yang lain selain kucing, misalkan ikan atau reptil yang kalian punya jika kalian punya di rumah. Nah, sudah belajar apakah kita hari ini? Yang pertama, menuliskan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, dan yang kedua, mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Ya, demikian. Bapak harap kalian semua bisa mengerti. Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa, lagi masa pandemi, ya, selagi masa pandemi ingatkan protokol 3M, menjaga jarak jika keluar rumah, memakai masker juga, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan jangan lupa memperkuat imun kalian, makan makanan yang bergizi dan asupan vitamin serta nutrisi ya, terutama vitamin C ya. Bapak akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.